Nah, disimak ya. Saudara palsu ya. Ya. Apakah bisa kelihatan materinya? Kalau bisa mungkin bisa kasih jempolnya dulu. Saya mau memastikan kalau share screen saya bisa kelihatan. Oke, baik, puji Tuhan. Baik, saudara palsu. Ya, ini istilah yang ada di beberapa ayat di Alkitab. Ya, bahaya saudara palsu. 2 Korintus 11 ayatnya yang ke-26, demikian tertulis, dalam perjalananku, ya, aku sering diancam bahaya, banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ya. Dalam situasi sekarang yang kita hadapi, kelihatan jelas. Ya. Segala hal banyak yang dibukakan. Ya. Dari segi apa yang tidak mampu kemarin Bapak Ibu lakukan, sekarang jadi mampu melakukannya. Ya. Apa yang tidak pernah disentuh di dalam kegiatan dan di 3 bulan ini Anda menyentuhnya dan bisa melakukan kegiatan itu. Ya. Dari yang nggak pernah urus beras jadi tanak nasi ya jadi ngerti. Dari yang tahu beli nasi goreng jadi bisa masak nasi goreng. Ya. Nah, begitu juga dengan gereja. Ya, di mana di kondisi ini dilihat mana yang sesungguhnya tertanam di dalam hubungan antar jemaat, mana gereja yang berakar, mana yang gereja menjadi industri, ya, mana yang saudara tulus, mana yang istilah di kita baca malam hari ini saudara-saudara palsu. Ya. Nah, saudara-saudara palsu mendatangkan bahaya internal. Di dalam konteks ayat yang kita buka tadi, ya dari 2 Korintus, ya tadi, konteksnya sehubungan dengan pelayanan. Karena itu, saudara-saudara palsu, bahaya ini mendatangkan bahaya internal ya, di dalam pelayanan. Nah, yang berikutnya dari Galatia 2 ayatnya yang keempat, memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Nah, tadi ada catatannya dari Korintus, sekarang dari surat Galatia ya, muncul lagi istilah saudara-saudara palsu. Ya. Di sana dikatakan menyusup masuk. Berarti saudara-saudara palsu itu nggak perlu diundang, datang sendiri nanti. Ya. Menyusup masuk. Lalu kemudian saudara-saudara palsu itu menyelundup ke dalam tujuan Tuhan. Ya. Jadi ada orang percaya yang kita bawa hidup kita masuk dalam tujuan Tuhan. Kalau yang ini tidak membawa hidupnya masuk ke dalam tujuan Tuhan, tapi menyelundup ke dalam tujuan Tuhan. Ya. Di mana sesungguhnya yang mau diperhamba sebetulnya Tuhan, bukan dia yang mau menghambakan dirinya. Ya. Nah, yang berikut, ini dari catatan surat Galatia ya, saudara-saudara palsu itu menghadang kebebasan yang kita miliki di dalam Kristus. Dari Maret kemarin sampai ke bulan ini, saya ada mengikuti akun-akun sosial media yang masuk di dalam modelnya satir. Ya. Dan akun-akun satir ini
membantu sebetulnya untuk jemaat Tuhan menjadi lebih cerdas. Ya. Saya belum tahu apakah Bapak Ibu ada yang memfollow, ya ada di Facebooknya, ada yang di Instagram, ya ini akun-akun satir tentang kekristenan, ya, yang mana mereka membukakan gitu, bagaimana hal-hal yang tidak benar yang sudah berakar selama ini dan banyak orang percaya tidak menyadarinya. Saudara-saudara palsu itu menghadang kebebasan yang kita miliki di dalam Kristus. Nah, tujuannya adalah memperhamba orang-orang percaya. Ya. Mereka menyusup masuk, mereka menyelundup ke dalam tujuan Tuhan, lalu kemudian akhirnya mencari orang-orang yang bisa memfollow. Ya. Nah, Roma 16 ayat 17 sampai 20, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada, ya, terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Tuhan Yesus, Tuhan kita menyertai kamu. Catatannya di Roma 16, mari waspada terhadap saudara-saudara palsu. Hindarilah saudara-saudara palsu. Ya. Nah, ya sampai di sini dulu. Ya, saya lanjutkan. Ciri-ciri saudara palsu. Ya. Melakukan segala sesuatu untuk keuntungan diri sendiri. Tidak mengutamakan doktrin, melainkan kesaksian hebatnya. Pengajaran dan tuntutan Kristus itu dikurangi. Menimbulkan perpecahan dan perselisihan. Menggoda dan membujuk untuk tujuannya pribadi. Kemudian hidup tanpa hukum dan aturan. Ya. Karena ciri-ciri yang begini adalah menurut saya, nah itu istilah biasanya seringkali digunakan. Ya. Kan seringkali kalau ada yang japri ke saya dari rekan-rekan saudara-saudara kita dari Bible Talk, Pak, ini bagaimana Pak tentang hal ini, tentang hal itu? Ya. Nah, dijauhkannya kiranya dari mulut saya berpendapat menurut saya, nah itu jauh, nggak pernah. Pastinya adalah selalu saya bukakan dulu, ini teksnya, ini ayatnya, mari kita lihat konteksnya dan kita aplikasi sesuai dengan konteksnya. Ya. Nah, yang berikut menyikapi saudara palsu. Ya. Nah, Alkitab menuntun kita bagaimana menyikapinya. Yang pertama, ujilah setiap roh. 2 Korintus 13 ayat 5 tertulis, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Efesus 5 ayat 10 saya lanjutkan, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Di 1 Tesalonika 5 ayat 21 di sana tertulis, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Yang pertama, ujilah setiap roh. Ya. Apakah sesuatu yang diajarkan kepada Anda? Saya kalau bicara saudara-saudara palsu,
masuk kepada klasifikasi identifikasi ini sampai ke siapapun, ya, saudara seiman, hamba Tuhan pun saudara seiman. Ya. Nah, Firman bilang, mari uji. Ya. Apakah ini membuat kita tegak di dalam iman? Apakah membuat Anda menjadi lebih yakin terhadap diri sendiri atau menjadi lebih yakin kepada Tuhan? Nah, uji apa yang berkenan. Ya. Di mana dalam pengajaran tersebut mendorong Anda dan saya untuk semakin relevan dengan Tuhan. Ya. Ya, saya sedang menyusun sebuah pengajaran tentang relevan. Ya, karena kumpulan orang percaya zaman sekarang mulai salah arah tentang relevan. Ya. Bahwa kita tubuh Kristus itu kita harus relevan dengan Tuhan, bukan menjadi relevan dengan dunia. Ya. Saya percaya juga ini teknologi ini baik, tapi teknologi ini tidak bisa merubah pertemuan jemaat yang dari dulu dibangun pondasinya nggak begini. Ya. Ini hanya teknologi yang digunakan ketika kita berada pada situasi khusus seperti ini. Ya. Nah, yang berikutnya, kasihi semua orang tapi pilih pergaulan. Ya. Firman Tuhan bilang, kasihilah sesamamu. Jangan pilih-pilih untuk mengasihi orang, tapi pilih pergaulan kita. Di 1 Korintus 15 ayat 33 tertulis, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Di 2 Timotius 3 ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Ya, bayangkan, saudara-saudara palsu ini menjalankan ibadahnya, tapi mereka pada hakikatnya memungkiri kekuatan ibadah itu sendiri. Nah, yang berikut, percaya dan hiduplah dengan kekuatan kasih karunia. Ya. Di 2 Korintus 12 ayat 9 adalah kondisi di mana Paulus berdoa kepada Tuhan. Dalam hal ini dia sedang menulis surat kepada jemaat di kota Korintus yang pada masa itu sedang tergila-gila dengan mujizat. Ya, bahwa dia sakit harus sembuh. Kalau nggak sembuh, berarti kurang beriman. Ya. Nah, tadi ini saya baru dapat beberapa cuplikan khotbah. Wah, ini mengerikan dari dari saudara-saudara kita juga gitu. Gimana di dalam khotbah itu pesannya sangat jelas tersirat dan tersurat bahwa gereja itu sudah seperti industri, ya. Di mana jemaat membuktikan kerohaniannya benar dari apa yang dia persembahkan. Ya. Dan ini ujung-ujungnya duit lagi. Ya. Saudara, kasih karunia itu cukup buat Anda dan saya. Ya. Tidak ada Injil plus-plus, nggak ada. Ya. Karya Kristus di kayu salib, kalau Anda dan saya paham tentang karyanya, dan kalau kita percaya apa yang kita terima dari karya itu harusnya cukup untuk membuat Anda dan saya melakukan segala sesuatunya itu untuk Tuhan. Nah, demikian malam hari ini tentang bahaya saudara palsu. Ya, saya sebelum kita close malam hari ini, saya persilahkan ada yang terlewat atau tidak, Anda bisa angkat tangan seperti ini. Nah, Anda langsung unmute, silahkan bicara. Ya. Iya, aman? Pak Sahala. Oh, Pak Sahala. Silahkan, Pak Sahala. Baik, kita semua mendengarkan. Jadi tadi Pastor menceritakan mengenai saudara palsu. Ada saudara palsu itu bisa siapa saja, bisa teman kita, saudara kita, hamba Tuhan. Tapi kira-kira gimana tuh cara mengidentifikasinya?
Identifikasi ya. Ya, kita tahu kira ini, jadi kita waspada gitu. Tadi kan pastor bilang kita harus waspada. Betul. Nah, kita harus tahu identitasnya kayak gimana. Kita harus mengidentifikasi, oh ini saudara palsu nih. Gitu. Kalau kita nggak tahu, jangan suruh kita waspada. Ya kan? Ya. Mendingan kita semua kita temenin, tapi kita mau waspada, kita nggak tahu dia tuh saudara palsu. Saudara palsu itu kan bahaya gitu. Ya. Gitu, Pastor. Baik, buat Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya kembali sedikit kilasannya, ya, mengenai ciri-ciri saudara palsu. Ya. Mohon izin, apakah semua bisa melihat gambarnya? Ya. Baik. Ya, ciri-ciri saudara palsu. Ya. Kan tadi Pak Sahala bilang bisa siapa saja, benar Pak. Dan ini konteksnya adalah lingkup di mana orang-orang percaya. Ya. Bahkan kalau disebut orang-orang percaya, pendeta juga bisa masuk nih di dalam saudara palsu. Ya. Yang pertama adalah melakukan segala sesuatu untuk keuntungan diri sendiri. Ya. Coba deh, yang ngaku orang percaya di sekitar kita itu modelnya gimana? Mereka melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dimuliakan atau untuk keuntungan diri. Ya. Saya terakhir khotbah berhadapan dengan manusia langsung secara fisik itu tanggal 15 Maret. Ya. Baru hari Minggu kemarin, saya khotbah lagi berhadapan langsung dengan orang langsung, ya, yang secara fisik di dalam ruangan. Ya, ada undangan kemarin itu, ada undangan internal untuk ibadah syukur gitu. Jadi saya diundang khotbah. Jadi dari 15 Maret baru kemarin. Nah, dalam perjalanan 15 Maret sampai kemarin itu, ya ada banyak postingan-postingan dan khotbah-khotbah yang sorry to say, saya nggak tahu nih Bu Esther yang juga kemarin punya waktu banyak untuk nonton-nonton video YouTube, khotbah dan lain sebagainya. Kayaknya dari teman-teman yang lain saya nonton gitu ya video YouTube-nya, nggak jauh banget gitu, hampir 80% semuanya ngingetin duit mulu gitu. Nggak tahu buat bayar operasional gereja atau gimana gitu. Jam perpuluhan diingetin lagi, itu diingetin lagi. Saya percaya di zaman pandemi ini adalah waktunya gereja pecahin celengan. Kalau Bapak Ibu ada yang punya Facebook, lihat Facebook saya, Instagram saya gitu. Itu ada banyak gitu kegiatan-kegiatan kami yang kalau saudara kita Muslim mungkin Pak Unang tahu ada yang istilah ria, ya. Bagi-bagiin beras, bagiin apa tapi difotoin. Nah, kalau saya memang harus difotoin karena saya kebagian berkatnya saya bagiin, yang ngebagiin lewat saya kan juga pengen lihat itu dibagiin apa enggak. Tapi yang jelas ini ciri-ciri saudara palsu, di mana melakukan segala sesuatu untuk keuntungan diri sendiri. Lalu kemudian tidak mengutamakan fondasi kebenaran, tapi mengutamakan kesaksian hebat. Berapa banyak pada masa pandemi ini pengkhotbah-pengkhotbah yang dikritik karena pendapatnya atau khotbahnya yang berurusan dengan corona, yang mana kemudian waktu si pendeta ini dikritik pengajarannya, si followers pendeta itu menghantam yang mengkritik. Padahal pengkritiknya ini, yang mengkritisi ini, dia tidak mengkritisi si hamba Tuhannya, yang dikritisi itu pengajarannya karena nggak sesuai dengan konteks Alkitab. Ada beberapa main comot-comot aja, ya. Memang mengerikan. Ini kita lihat bagaimana dampak dari saudara palsu sudah terjadi di dalam tubuh Kristus, di mana nama Yesus dihina orang, semua diem. Tapi ketika pendetanya yang dicoba untuk dibedah apa yang dia ajar nggak benar, wah followernya ngamuk. Ya. Lalu kemudian ciri saudara palsu, pengajaran dan tuntutan Kristus itu dikurangi. Akhirnya hal-hal yang penting menjadi diabaikan. Yang dikerjakan malah hal-hal yang nggak penting. Lalu kemudian ciri-ciri saudara palsu itu menimbulkan perpecahan.
menimbulkan perselisihan. Di mana ini orang ada, selalu aja bisa bikin orang jadi ribut. Nah, kemudian ciri-ciri saudara palsu itu suka menggoda, membujuk untuk orang-orang ikut masuk pada tujuannya. Bukan tujuan Tuhan ya, tujuan dia sendiri. Ya. Dan akhirnya hidup tanpa hukum dan aturan, liar. Ya. Nah, sampai di sini dulu. Ya, sampai di sini dulu. Ya. Jadi saya tadi back to ciri-ciri. Oke ya Pak? Jadi seperti itu. Ya. Tadi ada di ciri-ciri. Ya. Ya Pastor, terima kasih. Siap. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ya. Baik, saya undang Bu Esther, mungkin bisa sebelum kita doa selesai malam hari ini, bisa untuk summary dulu. Silakan Bu Esther. Ya, Coach Yang. Bisa di-unmute dulu Bu. Dari saya nggak bisa meng-unmute, harus dari sana. Sudah, Pak? Iya, sudah. Semuanya udah dengar. Ya. Ya, seperti yang tadi sudah saya dengar ya Pak ya, tentang saudara palsu gitu. Ya, maksudnya ya terkejut juga karena memang saudara palsu ini ternyata kan ada di sekeliling kita ya Pak ya. Dan tadi seperti yang Pak Sahala bilang, kita kan harus waspada gitu. Betul. Tapi kalau misalnya ya waspada, tapi jangan sampai kita jadi curiga terus sama orang ya Pak ya. Supaya nggak curiga aja ya, Bapak kan ini udah kasih ciri-ciri tentang saudara palsu gitu. Iya. Ini kan, jadi kalau udah mencakup itu berarti itu cirinya kita sedang berhadapan dengan saudara palsu. Kalau saya pribadi juga, maksudnya kalau saya pribadi, saya sering bertemu dengan orang-orang yang ternyata ada dalam ciri-ciri saudara palsu ini gitu. Jadi saya agak, tadi lagi Bapak ngomong, aduh ternyata ini saudara palsu loh. Tadinya saya mikir hanya curiga gitu. Apa sih kalau di orang saudara kita kan bilangnya sudon. Tapi waktu saya baca ini, wah ternyata ya ini gitu. Ternyata saya berhadapan dengan seseorang yang menjadi saudara palsu gitu. Dan orang ini dalam pelayanan juga, dalam lingkup pelayanan ya buat saya sih cukup menyedihkan juga Pak. Karena kalau kita nggak dalam satu bidang pelayanan, mungkin saya masih oke lah gitu. Tapi karena dalam satu bidang pelayanan ya agak kaget juga gitu Pak. Nah terus gini Pak, kalau kita berhadapan dengan orang seperti ini, kita tahu orang ini berarti punya ciri-ciri saudara palsu. Nah, apa yang harus kita lakukan gitu, Pak? Karena dia sendiri, mungkin nggak dia sendiri juga melakukan itu tuh nggak menyadari gitu, Pak. Bisa kan? Nah, gimana menurut Bapak? Di dalam Alkitab memang ketika berurusan dengan saudara palsu, nasihatnya cuma ada dua. Yang pertama adalah waspada, yang kedua adalah hindari. Karena itu, maka tidak ada formula dari Alkitab untuk mengutus kita merubah si saudara palsu. Jadi kalau kita ngobok-ngobok di Alkitab gitu, ketika berurusan dengan saudara palsu, materinya tadi yang saya bagikan, yang terakhir adalah bagaimana kita menyikapinya, itu dia. Ya. Tapi untuk membuat dia berubah, itu bukan homework yang memang Tuhan berikan buat kita. Ya. Karena untuk seseorang sadar atau tidak sadar menjadi saudara palsu, itu butuh kecerdasan. Ya. Itu butuh kecerdasan. Bapak Ibu, kalau tahu pasal hukum 378,
Itu pasal hukum penipuan. Tidak ada orang bodoh yang bisa nipu. Untuk seseorang menipu, dia butuh kecerdasan tingkat tinggi. Nah, Tuhan nggak utus Anda dan saya untuk menyaingi kecerdasan saudara-saudara palsu. Ya. Karena itu mari kita tetap hidup tulus saja. Ya. Nah, itu untuk di pihak kita yang berhadapan dengan saudara-saudara palsu. Ya. Nah, sementara kebenaran ya tetap harus ditegakkan lah. Ya. Nah, kalau masih ingat tuh awal-awal 15 Maret ya. Ya, teman-teman yang inilah, teman-teman yang dari teman-teman yang dari GBI mungkin lihat bagaimana di satir ya. Seperti ada statementnya Mbak Tuhan yang diam, tenanglah gitu. Itu kan ngambil dari ayat di mana Yesus ngomong di danau. Lalu kemudian diadopsi, kemudian disampaikan di dalam pesan khotbah pendek, yang mana kemudian ini menjadi sebuah tindakan iman. Ya. Saya tidak bilang sah-sah saja. Saya mungkin cuma bisa bilang terserah saja. Cuman memang sayang banget gitu, nyomot ayat lalu kemudian mengaplikasi seenaknya. Nah, yang disayangkan adalah ketika kita berurusan dengan hal-hal yang demikian, mari tetap sampaikan saja yang benar dan tidak perlu konfrontir dengan yang kita tahu tidak benar. Nah, kemarin ini kan sempat rame tuh, ya ada yang dari Reform coba untuk menyatakan pendapat, tapi akhirnya bukan pendapat, malah justru menyerang. Dan caranya arogan. Akhirnya yang benar mau disampaikan jadi kelihatan nggak benar gitu, karena caranya emosional. Maka dari itu mungkin ada bekal salah satunya di Amsal ya. Di Amsal itu ada ayat yang tertulis begini, belalah perkaramu, ya. Tapi jangan buka rahasia orang lain. Ya. Mungkin Bapak Ibu kalau bisa nanti ngecek ayatnya ada di Amsal 25 ayat 9. Ya. Di sana tertulis, belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain. Jadi memang orang nggak bener, nggak urusan kita ngebenerin. Tetapi kalau menyampaikan yang tidak benar, ya kita harus sampaikan apa yang benar. Nah, bahkan meluruskan apa yang tidak benar, nggak penting. Yang penting adalah sampaikan saja yang benar. Ya. Karena kalau kita ngurusin yang nggak benar untuk kita lempeng-lempengin jadi benar, akhirnya kita akan masuk pada perdebatan. Dan orang yang menjadi saudara palsu biasanya adalah orang yang tidak pernah menyiapkan dirinya menjadi saudara palsu. Tapi hari demi hari tanpa dia sadar ya akhirnya dia jadi demikian. Ya. Kira-kira begitu Bu Esther? Ya, kira-kira demikian. Ya. Apalagi di masa pandemi ini, khotbah itu udah yang dibutuhkan adalah action ya, action yang dibutuhkan. Ya. Saya dalam kondisi pandemi ini kita berdua tuh punya jemaat aneh-aneh, dari yang kita mesti nolongin yang kere, kami mesti bantu mereka yang lapar, beras dari rumah kita harus share, belum lagi orang-orang takut keluar rumah, tapi sementara kita harus datengin jemaat kita yang udah lagi COVID, dia kena HIV, rame kan. Ya. Ya. Kita berdua ya udah berserah aja lah pada Tuhan. Ya, ada kondisi-kondisi di mana ya istri tinggal di rumah ngedoain, ya saya yang keluar untuk melayani. Dan itu gereja.
Ya. Nggak bisa ngaku-ngaku gembala kalau cuma doa. Turun, mesti turun langsung ke lapangan. Kita mesti jamah mereka langsung. Saya mesti pegang mereka langsung untuk doakan. Bapak Ibu masih lumayan bisa belajar nih pakai aplikasi segala macam. Tapi jemaat kami yang beli handphone RAM-nya 2 giga aja nggak sanggup, lagi mana mau nge-zoom. Kami punya yang model-model begitu tuh di level itu ya, harus real. Ya. Dan itu membuktikan bahwa saya sebagai gembala, saya bukan saudara palsu mereka. Ya. Jadi demikian ya malam hari ini. Pak Unang jangan tidur ya, Pak Harto bangun. Ya seru Pak. Ya jadi ini apa kata Alkitab tentang saudara-saudara palsu. Ya. Baik, buat semuanya malam ini kita makannya masing-masing di rumah masing-masing ya tadi kan, gitu. Biasanya ada makan ya, ini makannya di rumah masing-masing. Lalu kemudian doa, nanti kita akan doa sama-sama. Nggak ada catatannya, nanti biar Roh Kudus pimpin saya doain Bapak Ibu semua masing-masing. Nah, sebelum kita close, mari kita sama-sama nyembah Tuhan, nyanyi buat Tuhan. Ya silahkan Ibu Fiona buat layani semua. Ya, kita nyanyi satu lagu, request dari Ibu Esther. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu.
segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.